Lukman, silakan. Ya Pak, Ya, menurut saya bilangan bulat itu bilangan asli positif 1 sampai kesananya Pak, tak hingga. bilangan asli positif 1 sampai hingga Pak ke atas. 1 sampai tak hingga. Oke. Jadi sama ya dengan ini. Sama Pak, cuman tidak ada nilai nolnya. Tidak, oh tadi tidak ada. Oh, tidak ada nilai nolnya, cuma 1 Ya, saja. Ya. Oke, terima kasih Lukman. Sekarang Davin. Davin, silakan. Menurut saya kalau bilangan bulat itu positif, cuman ada nolnya. Tapi kalau bilangan asli itu mulai dari 1 hingga seterusnya positif. Positif dan 0 gitu ya. Ya, untuk bilangan bulat. Oke, nah ini ada kaitannya dengan ini karena tadi disebut-sebut ya bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli itu berarti adalah bilangan yang gimana sekarang? Siapa yang mau jawab? Bilangan asli yang berasal dari angka 1, Pak. Raise hand dulu, nggak kelihatan. Siapa? Siapa nih? Irsyad, ya. Bilangan asli itu bilangan yang berawal dari angka 1, Pak, sampai seterusnya. Yang berawal dari angka 1 dan seterusnya. Dan seterusnya itu 1,1 maksudnya? Enggak, Pak. Iya kali ya? Iya, 1,1, 1,2 gitu. Itu bilangan asli. Iya, Pak. 1, saya coba tulis dulu ya. 1,1 gitu, 1,2. Ya. Nah, sekarang saya mau dengar cewek-ceweknya. Sebelum ke Praja. Cewek-ceweknya mana nih? Sebelum ke Roy. Cewek-ceweknya mana suaranya belum keluar nih. Dari tadi nyebutin bilangan nggak ada. Nabila. Halo Nabila. Iya. Ya, coba bilangan asli. Raise hand dulu Nabila, biar kelihatan wajahnya. Di saya nggak muncul ke atas. Nabila, ya coba bilangan asli. Asli itu bilangan yang bulat positif dari 1 sampai ke 5. Bilangan yang bulat positif dari 1 sampai ke hingga. Sampai tak hingga. 1,1 masuk nggak bilangan asli? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Gimana? Tidak. Nah, beda berarti ya. Tadi. Oke, ini kata Nabila enggak sih. Yang ada koma-komanya tuh enggak. Oke, terima kasih Nabila. Kita coba konfirmasi ke Praja. Praja. Baik Pak, sebelum izin jawab, bilangan asli sendiri adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat Pak. Bilangan bulat sendiri itu tidak terdiri dari bilangan yang negatif ataupun bilangan yang bernilai desimal Pak. Terima kasih. Diulang. Baik Pak, sebelumnya izin jawab, bilangan asli sendiri adalah bilangan bulat, terdiri dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri itu adalah bilangan yang tidak bernilai negatif dan tidak bernilai desimal juga Pak. Oke. Ya, itu kata Praja ya. Jadi teman-teman, saya mungkin mau kasih sedikit masukan buat teman-teman ya.
Jadi kalau membuat definisi kita nggak boleh bolak-balik. Misalnya gini, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan asli. Nah, itu kan ada ya yang nyebut-nyebut nih di sini. Bilangan bulat adalah bilangan asli positif. Adalah bilangan asli. Terus ya di bawahnya di sebelah sini bilangan asli adalah bilangan bulat. Terus yang gimana? Bilangan asli sama bilangan bulat itu. Jadi saya bingung, bilangan asli adalah bilangan bulat adalah bilangan asli. Padahal saya nggak tahu bilangan bulat sama bilangan aslinya yang kayak gimana. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan definisi, jangan seperti ini. Nah, ini nantinya bolak-balik. Kita nggak tahu barangnya yang mana. Gitu. Ya. Bilangan bulat adalah bilangan asli adalah bilangan bulat. Terus yang gimana barangnya saya nggak tahu. Ya, karena bolak-balik seperti ini. Gitu. Ya. Nah, sebagai informasi, sebagai informasi ini, FYI, bilangan yang pertama kali diciptakan, bilangan yang pertama kali diciptakan itu adalah bilangan asli. Makanya disebutnya bilangan asli, ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai natural number, Jadi bukan real number ya, meskipun asli ya. Aslinya di sini tidak diterjemahkan sebagai real number, tapi disebutnya natural number, Nah, nanti cari bahasa Inggris. Beberapa definisi menyatakan bahwa natural number is created by the God. Artinya apa katanya? Bahasa Indonesianya bilangan asli itu diciptakan oleh Tuhan katanya gitu ya. Karena ya kayak turun begitu aja gitu ya. Jadi tanpa penyelidikan manusia, tanpa melakukan penelitian gitu, tanpa mencari-cari, itu mah udah tiba-tiba muncul aja gitu dari Tuhan. Nah, itu kata filsuf Yunani gitu ya, saya lupa namanya. Yang jelas natural number is created by the God, gitu ya. Dan biasanya dinyatakan untuk menyatakan jumlah dari suatu benda. Nah, kalau kita membilang benda biasanya gimana? Apakah mulai dari 0? Tidak, Pak. Nah, saya mau ngitung jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini nih. Saya mau ngitung jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini. Apakah saya mulai dari 0? Tidak, Pak. Dari Tidak. 1. Tapi mulai dari 1 gitu. Misalnya di sini di layar saya ada Praja dulu. Nah, makanya Praja saya hitung 1, kemudian ada Davin 2, ada Revialdi 3, ada Nabila 4. Jadi saya nggak mulai ngitungnya dari 0, tapi mulai ngitungnya dari 1. Ya, kemudian tidak 1,1 gitu ya. Tidak 1,1, tidak 1,01, tapi langsung 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini bilangan asli gitu ya. Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri ya, gitu ya. Kita kalimatnya mungkin terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tadi teman-teman nyebut sampai tahingga, betul seperti itu. Tapi harus kelihatan dulu polanya, gitu ya. Jadi polanya harus kelihatan dulu, jangan menyebutkan 1 sampai tahingga. Karena yang berikutnya setelah 1 itu berapa? Nah, kan di situ belum kelihatan gitu. Makanya tadi saya tanya, apakah 1,1 masuk bilangan asli? Nah, tadi ada yang menyebut masuk, ada yang menyebut enggak. Nah, berarti belum kelihatan polanya di sana. Nah, jadi harus kelihatan dulu polanya. Kalau sudah ada 1, 2, 3, berarti berikutnya pasti 4 gitu ya. Pasti 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak perlu disebutkan lagi. Jadi cukup menyebutkan 3 itu udah kelihatan bahwa polanya itu selisih 1 gitu. Nah, ini adalah bilangan asli, bilangan yang diciptakan katanya oleh Tuhan secara langsung kata filsuf Yunani. Atau bahasa Inggrisnya natural number ya, natural number. Nah, berikutnya ada bilangan cacah. Nih, siapa tadi yang menyebut bilangan cacah ya? Bilangan cacah itu apa ya? Nah, nanti teman-teman jangan menyebut bilangan cacah adalah bilangan bulat karena kita belum membahas bilangan bulat ya. Jadi tadi saya mulai dari bilangan asli ya. Teman-teman boleh cek video di YouTube ya tentang sistem bilangan. Itu pasti yang pertama kali dibahas adalah natural number ini. Bilangan asli ya. Kenapa? Karena ini gitu awalnya asalnya dari sini. Jadi kita tidak mulai dari bilangan bulat dulu.
kita tidak mulai dari bilangan real, kita tidak mulai dari bilangan imajiner dan bilangan-bilangan yang lain. Pasti gitu ya. Pasti semua video-video pembelajaran yang membahas terkait dengan sistem bilangan itu akan mulainya dari bilangan asli. Karena ini tadi bilangan yang pertama kali muncul begitu ya. Nah, definisi ini sudah ada. Nah, ini sekarang boleh kita gunakan untuk mendefinisikan bilangan-bilangan yang lain. Jadi kalau di sini misalnya bilangan bulat itu adalah bilangan asli. Nah, boleh sekarang karena kita udah tahu bilangan aslinya. Ya, bilangan aslinya kita udah tahu. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Kalau tadi saya belum tahu. Itu bilangan asli adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan asli. Kok bolak-balik gitu sementara barangnya saya nggak tahu. Nah, kalau sekarang saya mau mendefinisikan bilangan bulat dengan bilangan asli, boleh karena bilangan aslinya saya udah tahu barangnya. Ya, barangnya udah tahu nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Ini boleh. Bilangan-bilangan yang ada di sini yang belum disebutkan definisinya, sekarang boleh menggunakan definisi bilangan asli. Kita sudah tahu wujud dari bilangan asli. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, nah itu ya. Jadi boleh sekarang. Tapi kalau tadi bilangan asli adalah bilangan bulat, nggak boleh karena belum tahu barangnya, gitu ya, belum boleh. Sekarang kalau bilangan bulat adalah bilangan asli, boleh, karena kita udah tahu. Nah, setelah bilangan asli, selanjutnya yang muncul bukan bilangan bulat dulu, tapi bilangan cacah. Nah, sini dulu. Ada yang tahu teman-teman bilangan cacah itu apa? Ya, Muhammad Febri, silahkan. Izin menjawab, Pak. Menurut saya bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Roy Manalu, setuju? Baik Pak, izin untuk menjelaskan, untuk menjawab. Menurut saya, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan 3 yang bukan bernilai negatif. Hitungannya mulai dari 0, 1, 2, dan 3 sampai dengan seterusnya. Berarti hampir sama dengan ini ya? Ya. Febri ya? Ya, betul ya. Jadi teman-teman, nah, bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi ceritanya sudah punya bilangan asli. Nah, tapi untuk menyatakan kepemilikan seseorang yang tidak punya apa-apa, nah kita tuh membutuhkan bilangan yang lain katanya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah bilangan begitu, ya bilangan asli dulu. Nah, ya saya punya 3, saya punya 2. Kamu punya berapa? Saya nggak punya apa-apa. Nah, kalau nggak punya apa-apa itu mau dinyatakan pakai bilangan apa? Nah, itu ya, belum ada. Jadi kalau kita hanya punya sistem bilangan asli saja, kita tuh belum bisa menyatakan seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, oleh karena itu di sini muncullah bilangan cacah. Gitu ya. Bilangan cacah, yaitu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sudah kelihatan polanya ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau ada yang menyebutkan ini tuh bilangan cacah itu adalah asli tambah 0 gitu. Ya. Nah, kan kita sudah tahu nih wujud dari bilangan asli ya. Jadi bilangan cacah bisa disebut juga bilangan asli tambah 0 gitu. Ya. Nah, ini boleh. Nah, tidak ada negatifnya karena memang belum pernah dibahas, belum muncul gitu. Bilangan negatif itu memang belum ada. Ya, jadi kalau menurut saya tidak perlu diperjelas begitu ya. Tidak perlu diperjelas terkait dengan bilangan negatif karena memang belum muncul di sini gitu. Kita baru bahas bilangan asli saja, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang sudah muncul asli tambah 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau saya sudah punya bilangan cacah, nah, saya mau melakukan penjumlahan. 5 tambah 6 berapa sih, teman-teman? 11, Pak. 11. Lalu 5 kali 6. 30, Pak. 30, Pak. Nah, ini bisa dijawab oleh konsep bilangan asli dan bilangan cacah ya. 5 tambah 6, 11. 11 bilangan cacah kan? Ya, betul nggak? Bilangan asli juga. Bilangan asli dan cacah. 5 kali 6 juga sama. Nah, tapi kalau saya mau seperti ini,
Nah, 5 kurangi 6 berapa? Negatif satu. Satu, Pak. Ya, bisa dijawab nggak kalau saya hanya paham terkait dengan bilangan asli dan cacah? Tidak bisa, Pak. Nggak ada begitu ya? Nggak ada nih. Nah, jadi gimana dong? Harus gimana? Nah, muncullah ide untuk menambahkan konsep bilangan yang lain. Nah, ya, yaitu bilangan yang ada negatif-negatifnya. Gitu. Yang ada negatif-negatifnya tahu ada di mana? Dari bilangan-bilangan yang ada di sini? Di bilangan negatif, Pak. Bilangan negatif atau di mana? Bilangan bulat, Pak. Bulat, Pak. Bilangan bulat. Nah, jadi yang ini bilangan yang ini tuh tadi belum lengkap gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, nah ya, kalau dilihat dari sejarahnya, ini bilangan bulat itu terdiri dari 0, nih karena sudah tahu ini nih. 0, 1, 2, 3 yang tadi yang dikenal sebagai bilangan cacah gitu ya. Karena kita tadi udah tahu bilangan asli, cacah gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis 0, 1, 2, 3 adalah bilangan cacah plus yang negatif-negatif. Gitu. Yang negatif-negatif dan bilangan negatif. Nah, ya, atau biasanya ditulisnya seperti ini kalau teman-teman lihat. Titik, 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 negatif 2 misalnya. Negatif 1, ya, 0, 1, 2. Tuh, biasanya ditulisnya seperti ini. Ya. Kita bacanya seperti apa? Bacanya bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu negatif tak hingga sampai negatif 2, negatif 1, gitu. Itu yang paling kecil negatifnya. Sorry, yang paling besar ya negatifnya. Lalu 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Yang kiri disebut, yang ini bilangan bulat negatif, yang negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Yang kanan disebut sebagai bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya ya dalam konteks bilangan bulat. Dan bilangan bulat yang paling bulat yaitu 0 ya kan. Nah, ini kan bilangan bulat yang paling bulat nih. Ya. Nah, jadi terdiri dari 3 macam bilangan bulat itu. Yaitu bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, itu untuk menyatakannya ya. Atau ada yang menyebutkan bilangan bulat itu adalah bilangan cacah plus bilangan bulat negatif. Nah, boleh karena bilangan cacahnya ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Kan kita udah tahu wujudnya, udah tahu ini si bilangan cacahnya saya udah tahu gitu. Jadi boleh menggunakan definisi bilangan cacah. Atau bisa disebut bilangan bulat adalah bilangan asli tambah 0 tambah bilangan bulat negatif. Boleh seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan menyebutkan ini adalah bilangan real. Nah, karena kita belum bahas bilangan realnya gitu. Kita belum tahu wujud bilangan real ya. Kita belum tahu bilangan-bilangan yang lain. Bilangan rasional belum ada. Ya. Nah, tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Baru 3 bilangannya. Silakan. Kalau ada yang masih bingung. Tidak ada ya. Tidak ada, yakin? Sudah paham? Ya, Roy, silakan Roy. Izin untuk bertanya, Pak. Saya ingin menanyakan, apakah penggunaan dari bilangan-bilangan, himpunan-himpunan bilangan itu berbeda-beda di setiap kondisi? Nah, di sini kan Pak, di bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah tambah bilangan bulat negatif. Nah, bisakah bilangan saat kita ingin menggunakan bilangan bulat, apakah itu bisa tergantikan oleh bilangan lain, misalnya jadi bilangan cacah atau bilangan asli? Sekian, Pak. Ya, saya sih sebenarnya kurang paham dengan dengan pertanyaannya. Tapi intinya ya kalau kita sedang dalam konteks bilangan bulat ya, maka kita boleh menyebutkan ada bilangan cacah di dalamnya. Nah, gitu ya. Karena bilangan cacah memang termasuk di dalamnya, gitu ya. Nah, lalu di dalam bilangan bulat juga di sini ada bilangan aslinya, gitu ya. Jadi semua mungkin maksudnya begini.
Semua bilangan asli itu adalah bilangan cacah, gitu. Ya, tapi bilangan cacah belum tentu bilangan asli. Ya, kenapa? Karena ada nolnya, gitu kan? Ya, benar nggak? Semua bilangan asli itu pasti bilangan cacah, benar nggak? Benar, Pak. Benar, Ya, Pak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada di sini gitu. Tapi semua bilangan cacah belum tentu bilangan asli. Nah, belum tentu. Ada gitu yang bilangan cacah merupakan bilangan asli, tapi ada yang belum tentu, yaitu si 0. Ya. Jadi 0 kan bukan ya, jadi belum tentu. Gitu. Kemudian, ya, semua bilangan asli itu adalah bilangan bulat. Betul tidak pernyataan itu? Tidak, Pak. Tidak. Semua bilangan asli Tidak, Pak. adalah bilangan bulat. Iya, Pak. Tidak. Belum tentu, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Betul, Pak. Tidak, Pak. Ada nolnya sama negatifnya, Pak. Negatif, nol dan negatif. dan 0. Oke. Semua bilangan asli itu kan 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pasti dia adalah bilangan bulat. Iya, Pak. Belum tentu, Iya. Pak. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Oke, kita lihat di sini nih. Ini bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bilangan bulat bawahnya ya. Negatif. Tekanlah nih. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini logika loh. Nanti mau bikin program gimana nih kalau logikanya salah ya. Jadi harus ini nih. Semua bilangan asli pasti bilangan bulat. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, karena ini ya. Nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada di sini semua. Pasti jadi. Ya. Semua bilangan bulat adalah bilangan asli. Betul nggak? Salah, Pak. Salah ya. Karena ada yang negatifnya dan 0, ya kan? Iya, Pak. Nah, Iya betul. tuh, jadi logikanya begitu, ya. Semua bilangan cacah adalah bilangan bulat. Betul nggak? Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Semua bilangan bulat adalah Betul. bilangan cacah. Salah. Tidak, Pak. Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Itu ya. Itu mungkin maksud dari Roy, saya mencoba menyimpulkan aja. Betul nggak konteksnya begitu? Halo Roy? Ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan seperti itu maksud pertanyaannya. Ya, maksud pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita bicara konteks nanti ya yang paling aman itu adalah bilangan yang anggotanya paling banyak gitu, yang mencakup semuanya. Itu sebenarnya yang paling aman begitu ya. Kalau disebut itu bilangan apa? Bilangan ini. Sekarang kita lagi bicara bilangan bulat yang paling banyak anggotanya. Nah, ya. Paling banyak anggotanya. Meskipun kalau dihitung ini semuanya tak terhingga jumlah anggotanya ya. Tapi kalau dilihat begini kan sepertinya lebih banyak bilangan bulat ya. Berapa anggota bilangan asli? Ada berapa anggotanya? 1, Pak. Ada berapa anggota? Tak hingga, Pak. Banyak. Ada tak hingga ya. Karena 1, 2, 3 terus sampai 1 triliun masih ada bilangan asli. 1 triliun 1, 1 triliun 2. Ya, sampai 1 juta triliun masih ada. 1 juta triliun 1, 1 juta triliun 2. Gitu masih banyak. Ya. Sekarang bilangan cacah itu bilangan asli tambah 0. Beda 1. Ada 0-nya. Apakah jumlah anggota bilangan cacah ini lebih banyak dari bilangan asli? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, tetap jumlahnya tetap tak hingga ya, meskipun di sini tuh ada 0-nya. Kelihatan gitu ya. Di sini ada 0-nya berarti lebih 1 nih gitu ya. Kelihatannya kan beda 1. Nah, padahal enggak gitu. Karena kan tak hingga itu kita nggak tahu segimana begitu. Demikian juga dengan bilangan bulat. Bilangan bulat nih udah ada 0-nya, ada negatifnya juga nih ke sebelah kiri. Ya. Nah, tapi bukan berarti dia lebih banyak daripada bilangan cacah dan bilangan asli, karena sama-sama tak hingga gitu. Jumlahnya sama-sama tak hingga, meskipun kalau dilihat ya ini
lebih banyak. Tapi kita tidak bisa menyatakan bilangan yang lebih banyak dari tak hingga gitu ya. Tetap aja sama-sama tak hingga. Itu ya. Ini waktunya ternyata panjang hanya untuk bahas 3 bilangan ya. Nah, berikutnya yang ada di sistem bilangan itu ya, yang lain nanti teman-teman silahkan cari ya. Bilangan prima itu apa? Bilangan tidak bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, Pak. Bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Bilangan yang habis oleh bilangan yang hanya Habis tidak bisa dibagi kembali, Pak. Yang memiliki 2 faktor. Davin, mana? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, Pak. Jadi Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu dibagi 1 dan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya berapa? 2, Pak. 2, 5, 7, 11, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Sebentar, saya mau minum dulu ya. Sebentar. Iya, Pak. Oke, ya betul ya, ini jadi bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ini contohnya. Kemudian nanti silahkan bilangan kuadrat, bilangan ganjil. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah bilangan selanjutnya di sini ya. Jadi ini ada masalah. Nah, masalahnya kalau tadi terkait dengan pengurangan 5 dikurangi 6 itu tidak ada jawabannya ya di bilangan cacah. Nah, sekarang kalau 6 dibagi 2 berapa jawabannya? 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. Sekarang kalau 2 dibagi 3 Pecahan, Pak. bisa nggak dijawab pakai bilangan prima, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan asli? Nggak bisa, Pak. Tidak, Pak. Bisa, Pak. Tidak. Nah, jadi kita membutuhkan bilangan yang lain gitu ya. Nah, di sini jadi kita butuh bilangan yang lain. Nah, bilangan yang lain ini disebut sebagai apa? Rasional, Pak. Rasional. Nah, atau orang mengenalnya pecahan biasanya nih ya. Jadi ini tuh sebenarnya sama. Jadi ada yang menyebutnya pecahan, ada yang menyebutnya bilangan rasional. Desimal itu bentuk sebetulnya ya, bentuk lain dari bilangan rasional, ya kan? Jadi dari bilangan rasional nanti dibuat jadi desimal, yaitu 2 dibagi 3. Jadi 2 dibagi 3 ini kalau dalam pecahan atau bilangan rasional kan jadi 2/3, begitu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi 2/3. Nah, ini bentuk rasional atau bentuk pecahan. Gitu. Nah, kalau mau dicari pakai perhitungan, maka ini bisa bentuknya berubah jadi 0,6666 dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai bentuk desimal ya. Jadi ini saling terkait nih antara bilangan rasional, pecahan dan desimal. Sekarang saya tanya dulu definisinya. Nah, definisinya kalau dilihat dari sini nih, ya. 2 dibagi 3 jadi 2/3. Maka bilangan rasional itu adalah bilangan yang bagaimana? Saya, Pak. Coba. Perbandingan dari bilangan bulat, Pak, dan menghasilkan bentuknya pecahan. Perbandingan dari bilangan bulat. Maksudnya gimana? Kayak jadi misalnya 1, 2 dibagi 3 kan tuh, jadi 2/3 hasilnya gitu, Pak. Perbandingan jadinya. Oke, perbandingan itu 2-nya harus bilangan bulat ya, 3-nya juga bilangan bulat.
Nah, bilangan bulat nanti teman-teman lihat ke sini bahwa bilangan bulat itu adalah negatif, 0 dan positif. Gitu ya. Lihat nih ke sini. Kata Satria, sini bilangan rasional itu perbandingan dari bilangan bulat. Atau ada kalimat yang mungkin bisa lebih sempurna apa? Bilangan rasional. Betul sih gitu ya. Saya tahu maksudnya tapi ini kurang lengkap sebetulnya gitu. Jadi saya minta yang lebih sempurnanya apa nih? Bilangan rasional itu. Coba. Ini bukan Pak, bilangan bulat tapi tanpa nol Pak. Bilangan bulat tanpa 0. Iya Pak. Bilangan bulat tanpa 0. Betul enggak ya? Nah, coba teman-teman yang lain. Tasya ya. Kalau Nah, coba Tasya dulu sebentar. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan apa sih A per B gitu Pak. Oke. Nah ini ya. Ini melengkapi tadi jawaban dari Satria. Tasya belum selesai. Udah selesai belum itu? Udah Pak. Udah. Bilangan yang apa? Bisa dinyatakan dalam bentuk A per B gitu ya. A per B-nya gimana? A-nya apa? B-nya apa? Penyebut, Pak. A-nya bilangan bulat. Penyebut dan pembilang, Pak. Oke. A dan B bilangan bulat. Ya, A-nya disebut pembilang, betul. Nanti berikutnya B-nya disebut penyebut. Terus apa lagi? Selain A dan B bilangan bulat. Masih ada syaratnya satu lagi, ada yang kurang. Tidak sama dengan 0, Pak. Ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Mohon maaf, ini saya pakai tulisan ya, karena di sini agak sulit membuat equation. Ini. Nah, jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B itu disebut pecahan tadi. Ya, A per B itu pecahan gitu. Jadi dengan kata lain, ini bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, A per B, di mana A dan B-nya itu bilangan bulat. Nah, teman-teman sudah tahu tadi bilangan bulat itu ini. Ya kan? Bilangan bulat itu adalah negatif, 0, dan positif. Nah, tapi ada syarat lainnya di sini. Bahwa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0? Karena Pak. Irasional bukan dibagi dengan 0. Nantinya jadi irasional atau apa? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, Pak. Ya, jadi bukan irasional ya, tapi nantinya jadi tidak terdefinisi. Nah, nantinya jadi tidak terdefinisi. Coba aja teman-teman buka kalkulator, suruh membagi dia. 2 bagi 0 berapa? Pasti error. Ya. Iya, Pak. 1 bagi 0 pasti error. Negatif 1 bagi 0 error. Negatif 8 bagi 0 error. Jadi pembilangnya yang A-nya boleh berapa aja. Mau negatif, mau positif, mau 0 boleh. Kalau 0 dibagi 1 kalkulator ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Bisa, jawabannya ada. Jawabannya 0. Karena 0 gitu ya. Jadi kalau atasnya 0 boleh. Tapi kalau bawahnya 0 nggak bisa. Tidak bisa, Pak. Nah, dia nggak bisa, pasti kalkulatornya error ya. Makanya di sini pada definisi bilangan rasional ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Selain ada alasan yang lain sebetulnya ya, saya tidak akan jelaskan. Nah, jadi ada alasan lain. Nah, jadi ini adalah definisi bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu menyangkut dengan pecahan tadi yang teman-teman sebutkan ya. Jadi bentuk sebetulnya. Jadi pecahan itu sebetulnya adalah suatu bentuk. Nah, ini ya. Jadi menulis suatu bilangan di mana A-nya disebut sebagai pembilang dan B-nya disebut sebagai penyebut. Ini pecahan. Ya, atau bilangan sebagian dari keseluruhan biasanya disebut pecahan itu. Nanti bentuk lainnya adalah desimal dan lain-lain ya. Ya, bilangan ganjil teman-teman tahu, bilangan kuadrat tahu. Bilangan negatif tadi sudah ada di sini ya, sebagai bagian dari bilangan bulat. Bilangan genap ini sudah tahu ya, bilangan yang habis dibagi 2, bukan bisa ya. Habis atau bisa? Habis, Pak. Ya. Habis, Pak. Bukan bisa. Kalau bisa 3 dibagi 2 bisa nggak? Bisa.
Bisa, Pak. Bisa dibagi 3 dibagi 2, tapi tidak habis, masih bersisa 1. Ya, ini bukan bilangan genap. Ini bilangan ganjil ya, karena bersisa. Nah, yang tidak bersisa itu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Dan habis. 4 dibagi 2 adalah 2. Tidak ada sisanya. Makanya disebut sebagai bilangan genap. Ya, ini bilangan genap. Nah, berikutnya, ya, dalam sistem bilangan, kita tuh mengenal ada bilangan irasional. Nah, ya, bilangan irasional. Nah, bilangan irasional tuh yang kayak gimana sih, teman-teman? Tahu nggak? Siapa tadi yang menyebutkan ini bilangan irasional? Jadi kata saya harus bertanggung jawab. Coba. Yang boleh minum bukan saya aja, teman-teman boleh sambil minum sambil makan. Ya, Roy lagi, silakan Roy. Gimana Roy? Izin untuk menjelaskan Pak, menurut saya bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dibagi habis. Misalnya seperti kita ambil itu V itu 22/7, di mana saat 22 dibagi 7 itu akan menghasilkan 3 koma. Di belakang koma itu dia tidak akan berulang, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya, Pak. Oke. Bagus nih pendapatnya. Ya, yang lain bagaimana? Setuju? Usman? Kak, kalau didefinisikan sebagai bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Ya. Oke. Tadi kita sudah bahas bilangan rasional ya. Bilangan rasional ini ada i-nya. Nah, berarti kayaknya masih berkait gitu ya. Jadi kayak masih berkait gitu. Nah, ini yang ada i-nya atau ada non-nya begitu ya. Nah, ini biasanya memang kebalikan dari ini. Gitu. Ya, ini mungkin apa yang disampaikan oleh Roy maksudnya ke sini juga gitu. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang gimana? Sebagai kebalikan dari ini gimana? Sebagai kebalikan dari bilangan rasional berarti gimana? Berarti yang masih ada sisanya, Pak. Yang masih ada sisanya. Sama dengan kalau ini bisa berarti lawannya apa? Yang masih ada sisanya. Tidak bisa. Itu aja gitu. Tidak bisa ya. Kalau yang rasional itu bisa, berarti yang ini tuh tidak bisa. Bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. Contohnya tadi kata Roy 22/7. Nah, tapi ada masalah di sini. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, tapi kok di sini contohnya 22/7. Gitu. Apakah 22/7 ini bukan rasional? Coba teman-teman cek. Lihat dari definisi ini, bilangan rasional. 22/7. Ini bilangan rasional bukan? Rasional, Pak. Rasional, Pak. Rasional. Karena 22 ini kan bilangan bulat ya, 22 ya. Ya. 7 bilangan bulat bukan? Bulat. Apakah 7 itu 0? Tidak. Ini syaratnya katanya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi di sini 7, tidak 0. Kemudian di atasnya bilangan bulat, 22 juga. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bilangan 22/7 itu adalah bilangan rasional. Ya. Nah. Lalu apa yang disampaikan Roy tadi tidak tepat nih, memberikan contoh pi 22/7 sama dengan 3,14 sekian. Nah, ya saya klarifikasi. Sebetulnya nilai pi itu bukan 22/7. Nah, ya, jadi nilai pi itu bukan 22/7 gitu. Kenapa? Karena kalau nilai pi 22/7 ya berarti dia rasional dong. Nah, gitu ya. Jadi nilai pi itu sebetulnya bukan 22/7. 22/7 itu cuma pendekatan aja, gitu ya, supaya gampang hitungnya. Bayangkan kalau teman-teman belajar di SD dikasih nilai pi yang panjang, tahingga, gitu ya.
Jadi nilai pi itu adalah 3,14 sekian, 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 sekian. Terus panjang itu tak hingga ternyata. Ya, kalau itu dikasih ke anak SD gimana kira-kira? Pusing nggak tuh anak SD ya? Pusing, Pak. Pusing. Nah, makanya disederhanakan. Kalau ke anak SD kan harus sederhana, termasuk sampai ke tingkat mahasiswa juga gitu ya. Karena pi ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Pi ini apa sih? Tetapan bukan sih, Pak? Tetapan apa? Tetapan apa yang menyatakan apa dengan apa? Nggak tahu. Pi itu apa gitu. Tahu nilai pi, tapi dalam konteks apa biasanya pi itu muncul? Diameter. Tetapan untuk menghitung diameter. Diameter, Pak. Diameter, Pak. Diameter. Diameter. Sahron? Ini Pak, izin mencoba jawab. Jadi apa? Jadi apa? Diameter itu membagi-bagi lingkaran. Ya. Jadi pi itu sebetulnya adalah perbandingan atau rasio antara keliling. Nah, ya. Keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Nah, ya. Jadi mungkin teman-teman saya ingatkan dulu waktu SD atau SMP itu disuruh bawa benda-benda berbentuk lingkaran. Kemudian disuruh pakai benang, disuruh dicek kelilingnya gitu, disuruh mengelilingi pakai benang. Nah, itu diukur nanti berapa. Nah, kemudian disuruh mengecek diameter. Nanti keliling dibagi diameter berapa. Pakai benda yang lain, cek lagi kelilingnya, lalu bandingkan dengan diameternya. Cek lagi kelilingnya, bandingkan dengan diameternya. Ternyata itu akan mendapatkan sebuah tetapan yang tadi teman-teman sebutkan tadi. Tadi menyebut itu adalah tetapan. Karena memang nilainya tetap gitu. Disebut tetapan itu karena nilainya tetap. Atau disebut konstanta karena dia nilainya konstan. Segitu. Yaitu berapa? Nah, kalau dihitung-hitung ya dia itu dekat ke 3,14 tadi. Ya. Ya, jadi ini tuh akan menghasilkan sebuah tetapan atau konstanta yaitu 3,14 sekian 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 sekian. Nah, tapi dia itu bilangannya tuh tak hingga gitu. Ya. Coba saya cek, saya juga lupa ini lanjutannya berapa ya. Nilai pi. Nilai pi. Nah, ya, nilai pi itu berapa sih? Sebentar, saya 3,14, Pak. 3, Belakangnya 28, 57, 14, Pak. Sebentar, saya mau share ke teman-teman. Jadi di Jepang, teman-teman ya, di Jepang itu ada komunitas pi. Nah, komunitas pi itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menghafal nilai pi. Dan biasanya ada lombanya. Lomba menghafal nilai pi. Nah, karena nilai pi ini tak terhingga panjangnya. Nih. Nah, udah kelihatan belum? Udah, Pak. Ya. Nah, nilai pi ini tepatnya 3,141525953538993238 dan seterusnya. Masih kurang panjang. Nah, ini di sebelahnya ada nih. Ya. Masih kurang panjang, diklik aja tuh. Ya. Nah. Ya, diklik aja. Ini nanti akan muncul nilai pi yang tepatnya. Nah, jadi komunitas nilai pi ini biasanya bikin lomba. Siapa yang ingat nilai pi ini? Ya. Nah, jadi susah menghafalnya. Nah, kenapa susah menghafal? Karena nilainya tidak berpola. Ya, kelihatan nggak? Ada polanya nggak di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ngacak dia tuh. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2. Nggak ada polanya gitu. Nggak kelihatan. Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya dibikin lomba. Kalau lomba kan bikinnya yang susah. Nanti saya bikin juga nanti di kelas. Siapa yang mampu menghafal nilai pi sampai berapa digit gitu di belakang koma. Ya, nanti kalau sudah berhasil menghafal sampai ratusan, saya kirim ke Jepang nanti. Suruh ngikutin lomba menghafal nilai pi. Nih ya. Jadi ini nilai pi yang real itu segini. Ya.
Nah, teman-teman ya. Nilai Pi itu yang realnya segitu, bukan 22/7. 22/7 itu supaya sederhana gitu, supaya mudah menghitungnya. Bayangkan kalau tadi anak SD dikasih nilai Pi yang sepanjang itu. Teman-teman juga nggak mau. Gitu ya. Nggak mau, pasti carinya yang sederhana. Biasanya 3,14 aja gitu, dibulatkan ya, dibulatkan, disederhanakan, atau 22/7 ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk pecahannya biasanya diberikannya 22/7 gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Roy tadi tidak salah gitu ya, memberikan contoh bilangan irasional itu adalah pi gitu ya, tapi pi-nya bukan yang tadi, yang bukan pendekatan gitu, bukan yang 22/7, karena kalau 22/7 ya dia bilangan rasional. Tapi nilai pi-nya yang tadi yang panjang, 3,1415 ya, saya paling cuma hafal segini digitnya. Ya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman tertarik tuh, silahkan nanti join ke komunitas pi. Gitu ya, untuk menghafal nilai pi itu. Itu teman-teman ya. Jadi yang disampaikan oleh Roy tadi betul. Jadi pi itu adalah contoh dari bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu yang gimana? Bilangan yang ya. Pertama ini dia tidak bisa tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi dia nggak akan ketemu nilai A per B-nya. Dalam bentuk pecahan tuh nggak bisa. Ya. Nah, kalau dalam bentuk desimal, seperti yang tadi, dia tidak berhingga dan tidak ada polanya. Ya, tidak ada polanya. Gitu. Kalau ada polanya, meskipun tak berhingga, dia adalah bilangan rasional. Contohnya berapa? Teman-teman tahu 1 dibagi 3 berapa? 0,33. Berhenti nggak dia? Enggak, Ya, kalau pakai kalkulator berhenti ya itu karena keterbatasan kalkulatornya, cuma bisa menampilkan sekian digit gitu ya. Tapi sebetulnya dia tidak berhenti sampai kapanpun. Jadi kalau kita membagi 1 dengan 3, dia tidak akan berhenti sampai kapanpun. Gitu. Tapi, nah ada tapinya, dia berpola. Polanya apa? 3, Pak. Nah, polanya 3, diulang-ulang terus. 3 gitu ya. Dia cuma 1 bilangan nih, berpola dia. Nah, jadi karena dia berpola, ya, meskipun dia desimalnya tak hingga, dia tuh masih bilangan rasional. Nah, jadi ini tuh masih, ini adalah bilangan rasional. Gitu ya, bilangan rasional. Contoh yang lain adalah 0,2828282828 gitu. Dan seterusnya. Ada nggak bilangan yang kayak gini hasil pembagian? Ada. Ada ya, Pak. Ada ya? Pernah coba nyari? Berapa? 0,282828 itu pecahannya berapa? Ya pokoknya ada aja ya. Pokoknya ada gitu. Nanti teman-teman bisa cek YouTube channel saya, ada di sana penjelasan terkait bagaimana mendapatkan pecahan dari bilangan desimal ini ya, atau video-video yang lain yang ada di YouTube juga banyak ya. Bagaimana merubah bilangan desimal yang tak hingga ini menjadi pecahan gitu ya. Termasuk ini. Kalau 0,33 ya, ingin dicari, ini kan kalau 1/3 jadi 0,333 teman-teman tahu. Nah, sekarang saya tanya, kalau 0,3333 gitu ya, ini dibalik berapa pecahannya? Nah, ini harus bisa. Jadi dapat 1/3 ya. Kira-kira gimana caranya ya? Bisa dapat 1/3 gimana? Ini Pak 33/100. Bisa 33/100? Apakah salah ya? 33/100 itu jadi 1/3? Gimana caranya dari 33/100 jadi 1/3? Kalau 2/6, ini bisa nggak jadi 1/3? Disederhanakan, Pak. Bisa ya, disederhanakan kan.
masing-masing dibagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1 ya. 6 dibagi 2, 3. Nah, kalau yang tadi 33/100 dibagaimanakan supaya jadi 1/3? Apakah 33 dibagi 33, 1, tapi 100 tidak habis dibagi 33 ya. Nah, nanti saya akan kasih deh linknya ya. Bagaimana cara mendapatkan 0,33 jadi 1/3. Caranya ya hampir mirip-mirip. Oke, Ardit, gimana Dit? Pak, izin menjawab, tapi sebelumnya kalau salah, mohon maaf Pak. Dengan pembulatan, bukan Pak? Dengan pembulatan. Oh, di sini nggak boleh dengan pembulatan. Oh iya, oke. Makasih Ya, Pak. ya, kita belum belajar pembulatan ya. Dan ini caranya bukan dengan pembulatan memang gitu. Nanti saya kasih deh videonya karena kita cuma 2 SKS ya ini ya. 100 menit. Oke. Nanti saya kasih aja linknya ya. Bagaimana cara mendapatkan 0,33 ini jadi 1/3 atau yang ini 0,28282828 ini jadi berapa nih pecahannya? Atau ada juga misalnya 0,15151515 dan seterusnya gitu. Ini nggak berhenti. Ya, dan seterusnya. Ini berapa sih pecahannya atau bilangan rasionalnya berapa? Ini bisa dicari. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nah, dari bilangan-bilangan yang sudah kita bahas, nanti akan bermuara pada satu bilangan. Nah, jadi dari 2 yang ini, ya ada bilangan rasional dan irasional, nanti akan masuk pada bilangan yang mencakup semuanya. Ya, ini saya ganti ya 1, yaitu bilangan real. Pernah mendengar bilangan real? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Real. Bilangan nyata ya. Bilangan real katanya, bilangan nyata. Nah, bilangan real ini ya, bilangan ini adalah bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Ya. Bilangan rasional dan irasional ini yang 2 yang besar ini nanti ada di sini semuanya. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau bilangan asli itu bilangan rasional bukan? Saya tulis pertanyaannya. Apakah bilangan asli adalah bilangan rasional? Ingat tadi logika bilangan asli dengan bilangan cacah. Apakah bilangan asli adalah bilangan cacah? Apakah semua bilangan asli adalah bilangan cacah? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Nah, bilangan asli adalah bilangan cacah. Ya. Bilangan asli adalah bilangan bulat. Ya. Bilangan cacah adalah bilangan bulat. Nah, sekarang ke sini saya kaitkan. Apakah bilangan asli adalah bilangan rasional? Bukan, Tidak, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Kata Davin bukan. Bukan, Pak. Bukan. Siapa lagi yang menyatakan bukan? Saya, Pak. Febri, Pak. Febri. Siapa lagi? Kenapa bukan ya? Kenapa? Karena kalau bilangan asli itu tidak desimal, Pak. Tidak desimal. Tidak desimal. Kenapa? Karena memang harus desimal. Menurut saya sih masih termasuk, Pak, bilangan asli ke rasional, Pak. Nah, ini kata Satria beda. Sebentar, ini yang bukan dulu. Coba tadi siapa? Febri. Febri, Pak. Bilangan asli bukan bilangan rasional. Karena dari definisi ini, kan bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per banding B. Di sini kan bentuknya pecahan, Pak. Sedangkan bilangan asli itu nggak ada pecahan, Pak. Bilangan asli itu katanya nggak ada pecahan. Iya, Pak. Ya, kalau menurut Satria? Soalnya masih komponennya kan buat itunya masih pakai bilangan asli, Pak. Ya, kalau menurut saya gitu, Pak. Gimana? Yang pecahannya itu kan masih pakai bilangan asli, Pak.
buat ininya kayak 1 per berapa gitu. Jadi menurut saya masih termasuk, Pak. A dan B-nya itu bilangan asli. Masih gitu ya. asli gitu, Pak. Masih asli karena di sini asli itu adalah bulat. Bulat itu ya asli gitu kan. Yang lain gimana? Ada yang masih belum bisa memutuskan begitu apakah bilangan asli itu bilangan rasional atau bukan? Masih bingung? Saya iya Pak, masuk ke rasional. Siapa? Rasional, Nggak Pak. kelihatan ini yang ngomongnya. Bentar. Hah? Ya, Usman. Soalnya kayak yang Satria tadi bilang, bilangan rasional masih butuh komponen dari bilangan bulat, di mana kalau bilangan bulat itu bilangan asli termasuk dari bilangan bulat. Oke, setuju dengan Satria. Praja. Betul Pak, saya setuju dengan Satria. Karena sesuai dengan definisi dari bilangan rasional, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, Pak. A dan B-nya sendiri itu bisa menggunakan bilangan bulat. Oke. Sahron. Ya Pak, saya setuju sama Satria Aji juga karena di dalam bilangan rasional menggunakan apa A dan B-nya bilangan bulat juga kan bilangan asli gitu. Oke. Jadi teman-teman, kata kuncinya adalah ini. Apa katanya? Bisa. Nah, ya. Jadi yang penting bisa. Sekarang kalau 2/3 tadi bilangan rasional ya. 2/3. Betul kan? Karena 2-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat. Dan di sini penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Berarti ini kan pecahan ya. Rasional. Kalau saya ganti jadi 2/2. Ini bilangan rasional bukan? Rasional, Pak. Rasional, Pak. Rasional, atasnya pembilangnya bilangan bulat, penyebutnya bilangan bulat, penyebutnya tidak sama dengan 0. 2/2 ini sama dengan berapa sih? 1. Betul, Pak. Nah, 1. 1 ini bilangan asli kan? Iya, Pak. Ya, nih. 1 ini bilangan asli. Ternyata 1 itu bisa dinyatakan. Nah, ini kan di sini. Bisa. Kata kuncinya adalah bisa. 1 ternyata bisa ditulis jadi 2/2. Terus berapa lagi? 3/3. Terus 4/4. 9/3, Pak. 9/9. Pokoknya banyak tuh 1. Arti 1 itu adalah bilangan rasional. Ya, 1 itu bilangan rasional. Terus kalau 2 gimana? Rasional bukan? Rasional, Pak. Rasional, Pak. Apa bilangan rasional? 4/2. 6/3. 4/2. 8/4, Pak. 10/5, 8/4. Nah, yang penting bisa aja kata kuncinya. Kalau dia bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, berarti dia adalah rasional. Jadi 1, 2, rasional. Terus kalau 3? Bisa juga. Rasional, Pak. Bisa, Pak. 4? Bisa. 5, 6, 7, dan seterusnya. 1 juta juga bisa. Jadi 1 juta per 1. Yang paling gampang tinggal per 1 aja. 1 juta per 1. Ya. Kan ini rasional. Atasnya bilangan bulat, bawahnya bilangan bulat. Penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, karena semua bilangan asli bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, berarti bilangan asli adalah Bilangan rasional. Bilangan rasional. Bilangan asli ada rasional. Kalau bilangan cacah, rasional bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya. 0 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahannya bagaimana? 0/1. 0/1. 0/1, 0/2, 0/3 itu bentuk-bentuk pecahannya. Nah, berarti karena dia semua bilangannya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, berarti dia itu adalah rasional. Demikian juga dengan bilangan bulat ya. Yang negatif juga nanti sama. Ya tinggal salah satunya aja negatif, mau pembilang atau penyebutnya. Gitu ya. Jadi ini bilangan rasional. Bilangan rasional ini nanti mencakup bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli di dalamnya gitu ya, ada. Nah,
Lalu yang ini, yang irasional itu adalah bilangan-bilangan yang di luar dari ini gitu ya. Jadi ini kan saling melengkapi ya. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa gitu. Jadi itu saling melengkapi, saling komplementer disebutnya, saling komplement. Jadi ini yang tidak ada di sini berarti ada di sini, yang ada di sini berarti tidak ada di sini gitu. Ini saling komplementer disebutnya. Nah, jadi dua bilangan ini yang mencakup semua bilangan-bilangan yang tadi kita bahas, asli, caca, dan bulat, ini yang disebut sebagai bilangan ini. Bilangan real, bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Kalau disebut bilangan rasional, berarti di dalamnya ada bilangan bulat, ada bilangan caca, dan ada bilangan asli gitu ya. Ini mungkin saya untuk mengingat nih buat teman-teman ya. Jadi di dalamnya, dalam bilangan rasional itu ada bilangan apa tadi? Bilangan bulat, ya. Bilangan bulat, bilangan caca, dan bilangan asli. Plus bilangan irasional. Plus bilangan irasional yang tadi. Jadi yang tidak ada di rasional, nah, ditambahkan, digabungkan. Hasilnya jadilah bilangan irasional. Gitu. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang biasanya semesta pembicaraan. Kalau bilangan apapun gitu ya, ada pasti di bilangan real pokoknya gitu, yang paling aman. Sehingga nanti ketika coding, tuh, ketika teman-teman program gitu ya, bikin program, itu yang paling aman kalau mau tuh bilangan real biasanya, jangan bilangan bulat. Biasanya bilangan bulat tuh integer ya. Ada yang suka bikin program di sini udah mulai. Nah, Ada, itu Pak. kalau integer dia cuma bicara ini kan, negatif, Iya. nol, dan positif. Iya, Nah, beda sama plot, Pak. beda sama float atau real number gitu ya. Ketika bertemu dengan pembagian tadi 2/3 nanti error nanti programnya kalau kita mendefinisikannya ya di deklarasinya ini bilangan bulat gitu. Iya, Pak. Nah, yang paling aman itu adalah ini, bilangan real karena dia tuh mencakup semua bilangan ya. Di dalamnya ada bilangan ini ganjil, genap, prima, semuanya pokoknya ada di sini. Gitu. Kecuali ada kecualinya. Kecuali siapa? Teman-teman tahu? Bilangan yang tidak ada di bilangan real. Jadi ini saya ya, yang saya tulis definisinya berarti ini yang penting ya. Nah, bilangan yang kita bahas. Tahu siapa yang tidak muncul pada bilangan real? Prima, Pak. Prima. Prima kan 2, 3, 5, 7 ada di sini. 0, Pak. 0. 0? 0 kan ini. Bilangan cacah ada. Bilangan berpangkat, Pak. Bilangan berpangkat berapa? 1, 4, 9, 25 ada di sini semua. Imajiner bukan, Pak? Nah, tuh. Bilangan yang tidak ada di bilangan real itu adalah bilangan imajiner. Yang gimana bilangan imajiner? Nah, jadi yang tidak ada tuh yang ini. Yang gimana bilangan imajiner? Namanya juga bilangan imajiner. Gimana berarti? Yang dikalikan sama kayak itu, Pak. Imajiner itu sendiri, Pak. Hah? Dikalikan sama imajiner? Irsyad, gimana? Yang ini, Pak, apa? Yang ada minus di dalam pangkat. Nah, minus ya gitu, Pak. Jadi bilangan imajiner ya, ini agak sulit mendefinisikannya ya. Saya gitu. Nanti teman-teman boleh cari. Contohnya adalah akar negatif 1. Kalau akar 1 berapa? 1, Pak. 1. Akar 4? 2. 2, Pak. Akar 9 gitu. Akar 3 juga ada. Akar 3, teman-teman kan kalkulator bisa cari ya. Coba cari akar 3. Akar 2, akar 5. Bisa. Nanti dapat. Nah, cuman akar 2, akar 3 itu adalah bilangan irasional karena dia nanti desimalnya tak berhingga dan tidak berpola. Nah, kalau teman-teman coba masukkan akar negatif 1, kalkulatornya error lagi. Dia nggak bisa ngitung ya, karena akar negatif 1 gitu. Nah, nggak bisa. Nah, itu akar negatif 1 adalah bilangan imajiner. Jadi akar-akar negatif. Nah, nanti teman-teman akan belajar di semester berapa? Saya lupa. Ada bilangan kompleks. Nah, ya nanti ada bilangan kompleks. Mungkin dulu di SMA juga ada kalau nggak salah sih kelas 3 mungkin ya.
kelas 3 SMA, bilangan kompleks atau imajiner ya, diperkenalkan sedikit. Nah, nanti di dalam pemrograman, nah saya nggak tahu di dalam robotika kepake nggak gitu. Kalau di Sistel itu ada mata kuliah khususnya analisis kompleks ya, bilangan kompleks. Nah, tapi saya kasih tahu ke teman-teman sekarang bahwa di luar dari bilangan rasional, di luar dari bilangan real itu ada bilangan yang lain. Nah, gitu ya, yang tidak tersebut di sana yaitu bilangan imajiner. Gitu. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Pak. Ya, silakan Satria. Yang Bapak bilang itu penemunya siapa ya, Pak? Bisa nggak berpola gitu, Pak? Ya, saya nggak tahu sejarahnya, saya lupa. Karena baru ngajar lagi ya. Cari aja lah browsing-browsing ya, sejarah bilangan gitu. Sejarah pi sebetulnya bukan cuma pi yang irasional itu ya. Jadi yang 3,1415 itu ada sebetulnya konstanta lain dan digunakan di fisika itu digunakan gitu. Irasional dia. Nah, kalau masalah penemunya saya nggak tahu, saya lupa, saya nggak ingat ya. Nanti mungkin di googling saja, kayaknya sih ada. Ya. Oke, Pak. Nah, gitu. Ada lagi teman-teman? Ya, ada lagi nih 2 orang. Sahron, silakan. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya bilangan asli itu tadi kata Bapak tidak terbatas ya jumlahnya? Ya. Kan itu tidak ada 0 ya kalau bilangan asli. Terus kalau misalnya 10-nya gimana, kan 10 pun ada 0, Pak? Ya. Kalau 10, ya ini bicara nilai ya. Kita bicara nilai, bukan bicara simbol. Nah, jadi dalam matematika kita ada namanya tuh bilangan ya, bilangan dan lambang bilangan, gitu ya. Nah, kalau di bilangan asli ya, bilangan 0 tuh nggak ada gitu. Bilangan 0 tuh nggak ada, tapi lambangnya yang kita gunakan sekarang memang 1 dan 0 kan, 10 itu ya. 10 itu kan 1 dan 0. Bilangannya ada 10 gitu. Bilangannya ada 10. Ya, tapi lambang nolnya kan tidak harus 0. Jadi 0 itu tidak harus 0. Misal gini, tahu sistem numerasi Romawi? Oh iya, tahu. Nah, gitu ya. 10 dilambangkan dengan apa? X. X. Tidak ada nolnya ya. Nah, jadi itu kan bicaranya bukan bilangannya, tapi bicaranya lambang bilangan gitu. Ya, lambang bilangannya ya 10, mungkin zaman dulu gitu ya. Zaman dulu ya 10 tidak dinyatakan dengan 1 0 seperti yang kita gunakan sekarang gitu. Jadi dulu ya kalau bicara sejarah bilangan, 10 itu ada yang pakai X, ada yang pakai apa gitu ya. Seperti di Mesir kuno, kemudian di Irak, di Babilonia, kemudian di Romawi, di Yunani, itu beda-beda cara melambangkannya itu. 10-nya ada gitu ya. 10-nya ada, cuman lambangnya bukan pakai 0 gitu. Gitu ya. Nah, Ya, jadi ya, Pak. ada 2 konsep yang beda di sana. Oke, silakan Pak Uzan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya ada bilangan yang kayak 1/0, 15/0 itu masuknya ke bilangan irasional apa rasional ya, Pak? Terima kasih. Ya, ada yang bisa jawab? 1/0 berarti apa? Tahingga, Pak. Tahingga tak terdefinisi. Oh, Tak tak terdefinisi, Pak. Ya, sebetulnya tidak terdefinisi ya. Sebetulnya tidak terdefinisi, tapi biasanya teman-teman tuh kalau di SMA suka jawab biasanya lambangnya yang seperti itu gitu ya. Tahingga aja udah. Padahal itu sebenarnya tak terdefinisi. Jadi tidak termasuk ke bilangan manapun kalau 1/0, 15/0 gitu. Ya. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Satu lagi pertanyaan, Dava. Pak, kalau di dunia profesional gitu, fee-nya itu sampai 3,14 atau ada lanjutannya lagi, Pak? Ya. Yang dipakai. Jadi teman-teman, saya harus sampaikan ya, teman-teman harus mulai terbiasa menyebut nilai fee itu jangan 3,14. Karena 1 di sana bukan puluhan. Ya. Jadi angka yang di belakang koma kan bukan puluhan ya.
dan 4-nya bukan satuan gitu. Di sana angka di belakang koma. Sebetulnya nilainya dia per sepuluhan, per seratusan, per seribuan dan seterusnya. Jadi nanti menyebutnya yang di belakang koma itu tidak boleh ada ribuan, ratusan. Menyebutnya harus 3,14. Ya. Nah, ini. Jadi 3,14. Nah, jadi saya menyebutnya ini 3,1415, bukan 3,14.015. Gitu ya. Ini karena kebiasaan aja, biasanya supaya mudah ya, kita ingin menyebutnya nilai pi itu 3,14. Jadi sebetulnya bukan 3,14, tapi 3,14. Karena kalau ditambah begini kan, jadi 3,14.415 begitu ya. Berarti bukan gitu. Ini tuh bukan puluhan gitu ya. Nah, lalu pertanyaan Dava terkait dengan kalau di dunia profesional itu biasanya berdasarkan kesepakatan nilai pi-nya. Ya, memang kesepakatannya yang umum gitu ya digunakannya 3,14 gitu. Jadi tidak hanya 2 angka di belakang koma saja. Gitu. Nah, nanti mulai terbiasa ya, di kelas saya tidak boleh menyebutkan ini 3,14 angka-angka di belakang koma. Gitu. Nantinya. Dan mudah-mudahan selanjutnya terbiasa juga menggunakan itu. Itu ya, Dava ya. Kesepakatannya biasanya angka di belakang koma. Nah, atau ya kalau di SD ini biasanya dilihat gitu ya. Kapan kita menggunakan 3,14, kapan kita menggunakan 22/7. Nah, itu kan kalau di SD biasanya dikasih tahu. Kalau diameter dan jari-jari itu merupakan kelipatan 7, gunakan 22/7 supaya gampang hitungnya gitu kan. Nah, kalau jari-jari dan diameternya bukan kelipatan 7, biasanya diarahkan untuk menggunakan 3,14 gitu. Dan biasanya jari-jarinya tuh kelipatan 10 supaya gampang gitu. Latihan, tidak menyulitkan. Itu ya, teman-teman. Saya rasa perkuliahannya sudah harus kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, pertanyaan-pertanyaan ya bagus kelasnya sudah aktif ya, teman-teman mau bertanya. Nanti di kelas luring juga harapan saya sih seperti ini gitu ya. Ada TikToknya, jangan saya aja yang bicara terus gitu, teman-teman. Insyaallah, Pak. Gitu. Nanti ada tugas yaitu menonton video dan membuat resume. Ya, ada video yang bagus dari dosen di universitas sebelah begitu ya. Nah, tapi tadi sebetulnya penjelasan saya lebih bagus daripada beliau gitu ya. Siap, Pak, siap. Cuman saya tuh malas bikin videonya gitu ya. Cuma saya malas bikin videonya. Jadi kalau dia kan to the point. Nah, biasanya di kelas-kelas teknik seperti ini gitu ya, tidak detail dijelaskan seperti saya. Jadi saya cukup pede gitu ngajar di kelas-kelas teknik. Kenapa? Karena biasanya mereka tuh langsung to the point. Ini bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ini. Nah, kalau saya tadi tanya jawab sama teman-teman, ternyata menjawabnya tuh sudah di atas tapi di bawahnya belum paham begitu. Nah, kalau saya lebih baik fokus di dasarnya dulu begitu ya, nanti diperbaiki konsep-konsepnya ke sana. Nanti bisa bandingkan lah sama video yang saya kasih ke teman-teman ya. Nah, penjelasan saya lebih jelas atau lebih jelas yang ada di video gitu. Siapa? Yang ini juga nanti saya kasih rekamannya karena yang saya sampaikan ini kalau di video yang di universitas sebelah itu cuma 15 menit. Sementara di saya kan lebih dari 1 jam ya, baru menjelaskan ini gitu. Berarti yang saya kan lebih detail, tapi materinya jadi cuma sedikit. Nah, oleh karena itu nanti digabungkan gitu. Silahkan yang dari saya dasar-dasarnya sudah saya sampaikan. Nanti video tambahannya akan saya berikan dari dosen yang ngajar di universitas sebelah. Gitu. Nanti cek di spot atau kalau enggak di WA group nanti saya sampaikan linknya. Itu aja ya barangkali ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang belum di absen tadi siapa? Ada yang ketinggalan? Saya Pak, Roy Manalu Pak. Tapi kelas B benar ya? Kelas B Pak. Kelas B. Ada lagi? Ada yang belum di absen? Yang masuknya belakangan? Saya Pak tadi Pak, Satria Aji Pak. Satria Aji. Ada lagi? Oke, udah ya. Nah, nanti tugas PJ itu memastikan. Jadi sebelum di ACC ya, apa namanya? Siapa tadi?
Akmal ya. Akmal? Halo? Iya, Pak. Nah, nanti tugas PJ itu memastikan bahwa teman-temannya yang masuk sudah di absen sesuai dengan ini ya, kehadiran gitu. Jadi jangan dulu di ACC dulu sebelum tadi dicek kehadiran teman-temannya benar. Kan nanti rugi juga teman-temannya sudah hadir tapi tidak hadirkan oleh saya gitu. Ya. Siapa? Oke, saya akan tutup pertemuan ini, teman-teman. Sehat-sehat terus di sana. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu secara langsung ya. Amin. Amin. Amin, Pak. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Yang punya berkah. Kita izin keluar, Pak. Izin keluar, Pak. Izin keluar, Izin keluar, Pak.